Baik, kita mulai pertemuan kita melalui Pikon pada malam ini. Selamat malam, Om Swastiastu. Terima kasih Ibu Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk mengikuti Pikon sore ini sesuai dengan undangan saya di grup di WA Group bahwa pada sore ini kita akan mengadakan pertemuan atau rapat melalui Pikon dengan membahas tentang PPDB pasca pandemi COVID-19. Kemudian juga kita akan membahas tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan di tahun pembelajaran 2020-2021. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum saya mulai ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan sampaikan dulu mekanisme Pikon pada sore ini. Jadi saya akan menyampaikan paparan, kemudian nanti akan kita isi dengan diskusi terkait dengan paparan saya. Nah, untuk lebih tertibnya mungkin saya akan memberi kesempatan kepada teman-teman secara bergilir ya, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam berbicara. Jadi saya akan berikan kesempatan nanti kalau mungkin kalau masih dalam kondisi mute mungkin nanti silahkan setelah saya beri kesempatan untuk unmute kembali Pikonnya. Jadi demikian Ibu Bapak, tujuan kita melaksanakan pertemuan melalui Pikon pada sore ini yaitu terkait dengan pembahasan tentang PPDB. Ini terkait juga dengan hasil yang saya dapatkan pada Bintek SPMI yang diberikan dari LPMP Bali, yang mana pada tahun 2020-2021 ini, karena kita belum tahu persis dengan situasi dari pandemi, maka kita tidak ada salahnya kita menyelenggarakan pendidikan itu di masing-masing satuan pendidikan dengan secara daring. Jadi baik kegiatan-kegiatan di sekolah yang kita lakukan biasanya yang paling awal itu adalah pada tahun pembelajaran baru yang kita lakukan adalah PPDB, kegiatan PPDB. Kemudian menyusul setelah PPDB kita akan melakukan atau melaksanakan MPLS. Kemudian proses pembelajaran, evaluasi dan juga termasuk rapat atau meeting. Itu semuanya kita mesti persiapkan secara daring. Karena belum bisa dijamin secara pasti bahwa COVID pandemi 19 ini akan bisa berakhir, kita akan pada kehidupan new normal dalam pendidikan, jadi itu belum bisa dipastikan. Kalaupun misalnya kita bisa lakukan pembelajaran atau kegiatan pelaksanaan di sekolah itu secara tatap muka, namun pada kesepakatan 5 menteri di sana dibahas juga, disampaikan jika ada orang tua yang tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka, tidak merelakan siswanya untuk anaknya untuk belajar secara tatap muka ke sekolah, maka kita sebagai penyelenggara pendidikan harus siap melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi selain kita lakukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara luring atau tatap muka, kita juga harus mempersiapkan secara daring. Nah, oleh karena itu, saya akan awali di sekolah kita di SMP 4 Banjar ini, mulai dari rapat PPDB. Jadi rapat PPDB kita lakukan secara daring, jadi melalui Pikon seperti ini, dan kita ambil waktunya itu sore. Nah, kenapa saya mengambil sore? Karena Ibu Bapak mungkin kalau siangnya penuh dengan aktivitas, ya. Kalau sekarang jam-jam segini kita sudah santai, sudah bisa menikmati suasana yang lebih rileks. Gitu. Jadi di sana kita melakukan suatu komunikasi yang terkait dengan PPDB. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita masih tetap bisa berkarya, kita masih tetap bisa melaksanakan tugas. Baik panitia PPDB, kemudian saya juga sebagai kepala sekolah dan ibu bapak yang lain juga, termasuk juga tenaga kependidikan, masih tetap bisa melaksanakan tugas. Jadi kita bekerja, di mana pekerjaan panitia PPDB itu seperti biasa, pasti diawali dengan membuat SK. Jadi dari penentuan SK kita bisa sudah terbitkan, kemudian program kerja di sana juga sudah dibuat, direncanakan sistem atau mekanisme PPDB yang kita lakukan pada tahun pembelajaran sekarang. Jadi secara garis besarnya
mekanisme atau sistem daripada PPDB pada tahun 2020-2021 ini kita laksanakan secara daring. Jadi pendaftarannya secara online. Panitia sudah menyiapkan bentuk pendaftarannya melalui Google Form. Itu sudah dibuat oleh panitia, Bapak Putumetria juga. Jadi di sana, namun selain daripada melalui Google Form tersebut, kita tidak menutup kemungkinan juga menyelenggarakan pendaftarannya secara tatap muka. Karena kita pahami, kita ketahui bersama bahwa kondisi sinyal di daerah kita, di sekolah kita, yang mana pendukungnya itu dari SCTPB, kita sudah ketahui bahwa kendala kita yang utama adalah faktor sinyal. Jadi untuk mengantisipasi siswa atau calon siswa dan orang tua daripada peserta didik yang tidak bisa melaksanakan pendaftaran secara daring, ya kita harus fasilitasi melalui pendaftaran secara tatap muka. Nah ini kita atur nanti melalui piket. Jadi piket supaya memfasilitasi pendaftaran secara daring dari orang tua atau calon peserta didik yang kesulitan dalam pengisian Google Form itu. Dan selanjutnya tahapan-tahapannya itu juga tetap kita lakukan secara daring, baik itu perankingan maupun pengumuman daripada penerimaan peserta didik baru tetap kita juga lakukan secara daring dan tidak menutup kemungkinan dilakukan secara langsung. Jadi panitia dalam membuat atau menyusun program kerja supaya memperhatikan hal tersebut. Selain secara daring juga secara langsung tatap muka. Jadi itu mengenai mekanisme dari penerimaan peserta didik baru. Nah untuk MPLS sampai saat ini belum ada acuan, belum ada juknisnya. Oleh karena itu kita tidak membahas masalah pelaksanaan MPLS. Kita masih menunggu kebijakan atau juknis dari Disdik. Jadi saya berharap Ibu Bapak, teman-teman masih bersabar dulu panitianya. Jadi kalau dulu biasanya kita membuat program kerja jadi satu. Jadi PPDB dikaitkan dengan MPLS. Tapi untuk sekarang kita hanya membahas tentang PPDB dulu. Dan mudah-mudahan juknisnya segera turun dan kita bisa juga lakukan, kalau misalnya itu dilakukan secara daring, ya kita lakukan pikon seperti ini dalam pembahasan MPLS. Dan sedikit juga saya singgung mengenai proses pembelajaran nanti. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Bintek SPMI ini, proses pembelajaran juga kita tetap lakukan dengan dua sistem. Jadi pembelajaran dalam jaringan dan juga secara tatap muka. Itu tetap kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, mengantisipasi siswa atau orang tua yang tidak bisa datang ke sekolah secara tatap muka. Jadi kita lakukan secara daring. Bagaimana mekanismenya? Itu Ibu Bapak saya pikir sudah lebih canggih ya. Bagaimana membuat pembelajaran secara online karena sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita unduh, yang bisa kita terapkan untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan. Nah, itu akan kita bahas nanti setelah MPLS. Jadi MPLS, pembagian tugas, nanti baru kita akan lihat bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran yang kita lakukan di tahun 2020-2021. Itu Ibu Bapak, jadi pada intinya saya simpulkan paparan saya bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini, proses pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pembelajaran 2020-2021 kita lakukan secara daring, namun tetap memfasilitasi pendaftaran secara langsung. Jadi itu pada intinya. Kemudian acara selanjutnya, season selanjutnya, saya akan berikan kesempatan Ibu Bapak untuk memberikan saya masukan-masukan bagaimana nanti dalam mengatur pelaksanaan PPDB selain daripada apa yang sudah saya sampaikan dalam paparan tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, mekanismenya saya akan berikan kesempatan pada Ibu Bapak yang saya tunjuk. Kalau yang masih unmute itu mungkin bisa diaktifkan lagi setelah saya tunjuk, saya berikan kesempatan untuk memberikan masukan atau bertanya tentang terkait dengan PPDB. Ya, silakan saya mulai dari Bapak Okta, mungkin ada masukannya, silakan. Om Swastiastu. Nggih. Nggih. Iya. 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 Iya.
Suaranya agak nggak jelas ya? Halo, Pak Okta? Suaranya malah menghilang, putus, ya? Bagaimana? Ya, sementara terputus Pak Okta, mungkin bisa dilanjutkan nanti. Sekarang saya berikan kesempatan Pak Warte. Oh, iya iya, mohon maaf, jadi langsung Pak Warte. Oh ya, ya, Pak Okta, bisa dilanjutkan? Menghilang malah. Kendala sinyal mungkin ini ya. Pak Warte? Oke, Ibu Bapak ada yang mau masuk? Tidak bisa dengar, Ngiki. Oke, Pak Warte, bagaimana Pak Warte sudah tersambung kembali? Ada masukannya? Ya, Ibu Bapak, kiranya dari masukan-masukan teman-teman, Niki yang bisa tambahkan lagi di program kerja. Jadi untuk apa namanya pendaftaran secara langsung seperti sarannya Pak Okta, tetap kita melaksanakan protokol kesehatan ya. Jadi menyiapkan apa namanya hand sanitizer, cuci tangannya sih sudah pasti, kemudian juga masker, pakai masker dan tetap jaga jarak nih kita lakukan. Kemudian Pak Warte juga kita akan membuat spanduk ini untuk mengantisipasi orang tua calon peserta didik yang tidak mampu mengakses pendaftaran secara online. Kemudian dari Bu Endah juga di sini untuk efisiensi piketnya ya. Nanti kita akan lakukan itu. Baik Ibu Bapak, terima kasih sudah antusias sekali dalam mengikuti Pikon pada sore ini. Saya berharap untuk selanjutnya kita lakukan hal-hal seperti ini, membahas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Jadi walaupun pandemi COVID-19, tapi kita tetap bisa berkarya, tetap bisa berbuat sesuatu untuk sekolah kita. Oke, kita akhiri Pikon sore ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat sore. Silakan beristirahat. Oke.